Pagi itu, halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipenuhi massa. Wartawan berdesakan di pintu masuk, kamera dan mikrofon mereka terarah pada satu titik, ruang sidang yang akan menjadi panggung pertempuran hukum antara Subhan dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Udara terasa padat oleh teriakan pendukung, hujan poster, dan bisik-bisik penuh spekulasi. Di dalam ruang sidang, kursi-kursi kayu dipenuhi penonton yang datang dari berbagai latar belakang. Mahasiswa duduk bersebelahan dengan aktivis, sementara aparat keamanan berjaga ketat di setiap sudut. Sorot lampu kamera televisi menyorot meja hijau, tempat dua tokoh dengan kepentingan berbeda akan duduk berhadapan. Subhan, pria dengan wajah keras dan tatapan penuh keyakinan, sudah berada di kursi penggugat. Tangannya meremas setumpuk berkas yang dianggapnya senjata pamungkas. Dalam hati ia bergumam bahwa hari ini akan menjadi sejarah, hari ketika ia menantang seorang wakil presiden dengan satu senjata, keraguan atas selembar ijazah. Di seberang meja, Gibran memasuki ruangan dengan langkah tenang. Jas hitam yang dikenakannya rapi, namun wajahnya tetap sederhana, tanpa raut gugup. Tatapannya menyapu seisi ruangan, seolah mengukur setiap pasang mata yang tertuju kepadanya. Kehadirannya membuat suasana mendadak hening, hanya suara klik kamera yang terdengar. Hakim Ketua, seorang pria berusia lanjut dengan rambut perak, menatap jam besar di dinding. Tepat pukul 10, ia mengetukkan palu. Sidang perkara nomor 583 dibuka. Semua hadirin diminta menjaga ketertiban. Suaranya bergema, memecah ketegangan yang sempat membeku. Semua orang serentak menegakkan punggung, menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Subhan menoleh ke arah Gibran. Tatapan mereka bertemu, tajam dan penuh pesan. Seolah ada duel tak kasat mata yang terjadi sebelum kata-kata dilontarkan. Beberapa wartawan cepat-cepat memotret momen itu, sadar bahwa foto tersebut bisa menjadi gambar utama halaman depan esok hari. Suasana ruangan makin menegangkan ketika hakim mempersilakan penggugat menyampaikan pokok perkara. Subhan berdiri, membuka map berwarna coklat, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Gerakannya terukur, penuh kesadaran bahwa setiap gerakan sedang disaksikan ratusan pasang mata. Suara kertas yang digesek pun terdengar nyaring, menambah dramatis suasana. Yang mulia, suara Subhan menggema, "Saya hadir bukan hanya untuk diri saya, melainkan untuk bangsa ini. Apa arti konstitusi jika syarat calon pemimpin saja bisa diabaikan? Hari ini saya akan buktikan bahwa jabatan yang diemban tergugat cacat sejak awal." Ruangan langsung bergetar oleh bisikan, sebagian orang ternganga, sebagian lain mengangguk penuh semangat. Gibran tetap diam, bibirnya hanya sedikit mengerut. Ia mendengar dengan seksama, tanpa menunjukkan tanda emosi. Baginya, perdebatan ini bukan pertama kali, namun di ruang sidang resmi, atmosfernya jelas berbeda. Di hadapannya ada penggugat yang berani, dan di belakangnya ada rakyat yang menunggu pembuktian. Ketukan palu kembali terdengar. Hakim menenangkan hadirin yang mulai gaduh. "Cukup, semua akan didengar dengan proporsional. Mari kita mulai dengan tertib." Ruangan pun kembali hening, tapi ketegangan tetap menggantung di udara, seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Babak pertama pertarungan hukum itu baru saja dimulai. Subhan berdiri tegak di balik meja penggugat, pandangannya menusuk ke arah hakim lalu melirik sejenak ke arah Gibran. Suaranya lantang ketika ia membuka pernyataan, membuat seluruh hadirin yang tadinya berbisik langsung terdiam. "Yang mulia, bangsa ini menaruh harapan pada kebenaran. Seorang pemimpin, apalagi wakil presiden, harus berdiri di atas syarat hukum yang jelas, bukan di atas keraguan. Saya hadir untuk membuktikan bahwa syarat itu tidak pernah terpenuhi oleh tergugat." Ia mengangkat selembar kertas yang terlihat lusuh akibat sering disentuh. "Inilah dokumen yang saya sebut bukti awal. Surat penyetaraan yang keluar bertahun-tahun setelah tergugat menempuh pendidikan di luar negeri. Pertanyaan saya sederhana, mengapa dokumen ini baru muncul belakangan, bukan saat pendaftaran awal? Bukankah hal itu janggal?" Suara Subhan meninggi, menuntut jawaban yang tak langsung datang. Wartawan serentak mengangkat kamera, membidik wajah Subhan yang memerah karena semangat. Sorotan lampu blitz membuat ruangan semakin terasa panas. Aktivis di bangku belakang bertepuk tangan pelan sebelum aparat menegurnya agar diam. Semua orang tahu, hari ini bukan sekadar sidang hukum, melainkan pertarungan simbol kejujuran dan legitimasi.
Hakim mencondongkan tubuh, alisnya terangkat. Penggugat, Anda berbicara seolah semua ini sudah terbukti. Namun di ruang sidang, setiap kata harus diperkuat bukti sah. Apakah Anda siap menghadirkannya? Pertanyaan itu menggantung, menekan Subhan agar memperlihatkan sesuatu lebih konkret. Dengan cepat, Subhan membuka map berikutnya. Ia menaruh beberapa fotokopi dokumen di meja hakim. Di sini jelas tertulis, ijazah SMA di Indonesia tidak pernah ditunjukkan. Yang ada hanyalah surat keterangan setara. Artinya, ada celah besar yang dilompati. Bila syarat calon wakil presiden adalah lulusan SMA atau sederajat, bagaimana mungkin surat penyetaraan yang terlambat bisa dijadikan dasar? Bisik-bisik kembali terdengar di bangku penonton. Beberapa mahasiswa berbisik penuh antusias, sementara sebagian yang lain mulai ragu. Suasana terbelah, seperti ruangan itu menjadi arena dua kutub besar yang saling beradu. Semua mata kini beralih ke arah Gibran, menunggu bagaimana ia akan menjawab tuduhan yang dilemparkan. Namun Gibran tetap duduk, wajahnya tenang. Ia menyilangkan tangan, seolah memberi isyarat bahwa waktunya untuk bicara belum tiba. Dari matanya yang teduh, terpancar keyakinan bahwa badai kata-kata Subhan hanyalah ujian kecil yang bisa ia lalui. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk membuat lawannya semakin gelisah. Subhan tidak berhenti. Ia melangkah maju, mendekati meja hakim sambil berkata, "Ini bukan sekadar administrasi, Yang Mulia. Ini soal integritas. Bagaimana rakyat bisa percaya pada pemimpin yang sejak awal diduga menapaki jalan pintas? Bila aturan bisa dipelintir, maka demokrasi kehilangan makna." Kalimatnya membuat sebagian orang berdiri spontan, meski langsung ditegur penjaga sidang. Ketukan palu terdengar keras, menghentikan hiruk-pikuk. Hakim menegur hadirin agar tidak membuat kegaduhan. Sidang ini bukan tempat demonstrasi. Semua pihak harus tenang. Penggugat, Anda sudah cukup menyampaikan. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi tergugat untuk menanggapi. Ruangan mendadak senyap, hanya bunyi kipas angin tua di langit-langit yang terdengar berderit. Semua orang menahan napas, menunggu kalimat pertama dari Gibran. Kamera televisi fokus padanya, sementara pena wartawan menari di atas kertas, siap mencatat setiap kata yang keluar dari mulut wakil presiden. Gibran menghela napas pelan, lalu berdiri. Kursinya bergeser menimbulkan bunyi berderit yang memecah keheningan. Dengan gerakan sederhana itu saja, suasana seolah berubah. Semua orang tahu, saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gibran berdiri perlahan, kedua tangannya diletakkan di atas meja. Ia memandang hakim lebih dulu, lalu mengalihkan tatapannya pada Subhan yang masih berdiri dengan napas memburu. Suaranya keluar tenang, tak terburu-buru, namun cukup keras untuk terdengar jelas di seluruh ruangan. "Yang Mulia, izinkan saya menjawab dengan sederhana. Ijazah yang dipermasalahkan ini bukanlah barang gaib. Negara telah mengakui, kementerian telah menyetujui, dan KPU menerima sebagai dokumen sah. Jika penggugat menyebut semuanya salah, maka bukan saya yang dituduh, melainkan negara sendiri." Kalimat itu membuat ruang sidang mendidih. Beberapa orang langsung bergumam, sementara wartawan menuliskan cepat setiap kata. Subhan tampak kaget mendengar serangan balik itu. Ekspresinya berubah, dari percaya diri menjadi menahan amarah. Namun Gibran tidak berhenti, ia melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. "Sejak saya mencalonkan diri, isu ini sudah diangkat berkali-kali. Tapi apa yang terjadi? Mahkamah Konstitusi, KPU, dan lembaga pendidikan terkait tidak pernah menemukan pelanggaran. Saya berdiri di sini bukan karena jalan pintas, tetapi karena prosedur yang dilalui secara sah." Tuduhan penggugat seolah ingin menghapus fakta bahwa negara sudah menjalankan tugasnya. Ia menatap Subhan tajam, namun bibirnya tetap tersenyum tipis. Hakim menatap keduanya bergantian, lalu mengangguk kecil. Ia tahu sidang ini bukan sekadar perkara administrasi, melainkan juga pertarungan citra. Gibran jelas memilih jalur argumen konstitusional, sementara Subhan mendorong isu moralitas. Dua sisi yang sama-sama punya daya tarik, namun hanya bukti yang bisa memutuskan. Gibran kembali berbicara, kali ini suaranya lebih tegas. "Yang Mulia, ijazah saya disetarakan dengan SMK jurusan akuntansi di Indonesia. Itu dokumen resmi, keluar melalui mekanisme kementerian. Apakah penggugat ingin menolak kewenangan kementerian? Atau ingin mengatakan lembaga negara dipenuhi pembohong?"
Pertanyaan itu dilontarkan dengan tatapan menusuk, membuat Subhan terdiam sejenak. Di bangku belakang, sebagian penonton bersorak lirih. Seorang aparat langsung mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua kembali tenang. Namun sorot mata penonton jelas menunjukkan mereka menikmati adu argumen itu. Bagi mereka, ini seperti menonton duel yang mempertaruhkan nama besar. Subhan mencoba menyela, namun hakim segera mengangkat tangan. Tunggu giliran Anda, biarkan tergugat menyelesaikan. Subhan menghela napas, menahan diri, sementara Gibran melanjutkan dengan langkah pasti. Saya tidak pernah merasa lebih dari orang lain hanya karena jabatan. Tapi jika saya difitnah, saya wajib meluruskan. Negara tidak boleh dibiarkan goyah hanya karena isu yang tidak pernah terbukti. Ruang sidang kembali sunyi. Gibran menarik selembar dokumen dari map di depannya. Ini salinan surat penyetaraan yang asli. Tertulis jelas nomor, tanggal, dan tanda tangan pejabat berwenang. Semua bisa diverifikasi. Jadi, tuduhan bahwa saya tidak memiliki ijazah sederajat hanyalah asumsi, bukan fakta. Ia menyerahkan dokumen itu kepada hakim dengan tangan mantap. Hakim menerima berkas tersebut, membolak-balik lembarannya, lalu meletakkannya di atas meja. Suaranya datar ketika berkata, "Baik, dokumen ini akan diperiksa lebih lanjut. Penggugat berhak menanggapi, tapi jangan lupa, bukti harus lebih kuat daripada kata-kata." Kalimat itu membuat suasana semakin menegangkan, seolah garis pertempuran baru saja digambar ulang. Gibran menundukkan kepala sebentar, lalu kembali ke kursinya. Langkahnya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda bahwa ia terbebani. Sebaliknya, justru Subhan kini terlihat resah, jemarinya mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Semua kamera menyorot wajahnya, menunggu kapan ia akan melontarkan balasan. Sorot mata dua tokoh itu kembali bertemu. Kali ini, tidak ada senyum, tidak ada gerakan kecil. Hanya tatapan panjang yang seakan mengandung pesan, pertempuran ini baru saja dimulai. Tanda tanya. Subhan menarik napas panjang, mencoba mengendalikan diri. Sorot mata kamera menekan dirinya dari segala arah, namun ia tahu tidak boleh mundur. Dengan langkah mantap, ia berdiri kembali, mengangkat tangan seakan ingin menebar tantangan. Yang mulia, dokumen yang ditunjukkan tergugat memang terlihat sah. Namun izinkan saya bertanya, mengapa surat penyetaraan itu baru muncul setelah sekian lama? Mengapa bukan sejak awal pencalonan, bahkan sebelum ia menapaki karir politik? Pertanyaan itu langsung memicu kegaduhan kecil. Penonton berbisik-bisik, seolah terseret dalam alur drama yang tak berkesudahan. Hakim kembali mengetukkan palu, mengingatkan semua untuk diam. Namun ketegangan sudah terlanjur menyebar, membuat suasana terasa lebih panas dibanding sebelumnya. Subhan melangkah ke meja hakim, menaruh berkas fotokopi yang sudah ia siapkan. Ini catatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah ada publikasi resmi yang menyebut ijazah SMA Gibran di Indonesia. Yang ada hanya surat keterangan dari luar negeri. Apakah negara boleh seenaknya menyamakan sesuatu tanpa proses yang jelas? Suaranya bergetar, bukan karena gugup, melainkan karena dorongan emosi yang ia tahan sejak lama. Gibran menoleh sekilas, wajahnya tetap tenang. Namun kilatan matanya menunjukkan ia tidak suka pertanyaan itu diulang-ulang. Subhan tahu, titik kelemahan lawannya ada pada isu waktu terbitnya dokumen. Maka ia terus menekan di celah itu, berharap hakim mempertimbangkan lebih serius. Jika kita membiarkan hal seperti ini, Yang Mulia, lanjut Subhan, apa bedanya hukum dengan formalitas belaka? Hari ini mungkin tergugat, esok bisa siapa saja. Demokrasi tidak boleh dibangun di atas kompromi administrasi. Pemimpin harus lahir dari legalitas yang tak terbantahkan. Kata-katanya menggema, membuat sebagian penonton mengangguk setuju. Seorang pengacara di kubu Gibran mencoba menyela, namun hakim menegur keras. Biarkan penggugat menyelesaikan, semua akan mendapat giliran. Teguran itu menambah rasa percaya diri Subhan. Ia merasa sedang memegang kendali jalannya sidang. Gibran akhirnya menghela napas, lalu menatap hakim. Yang Mulia, jika waktu penerbitan surat penyetaraan dipermasalahkan, maka itu adalah urusan administrasi kementerian, bukan tindakan pribadi saya. Saya hanya mengikuti prosedur. Bila penggugat merasa ada kejanggalan, mengapa tidak menggugat kementerian terkait? Kalimatnya dilontarkan dingin, tapi syarat makna. Suasana kembali hening. Pertanyaan Gibran membuat sebagian hadirin terdiam,
seolah dipaksa merenung. Namun Subhan tidak tinggal diam. Ia melangkah satu langkah lebih maju, menunjuk ke arah Gibran dengan telunjuknya. Saya menggugat Anda karena Anda yang menjabat. Karena Anda yang mengaku sah atas dasar dokumen itu. Jika lembaga negara salah, Anda pun ikut bersalah, sebab Anda berdiri di atas legitimasi yang dipertanyakan. Sorakan kecil terdengar dari bangku belakang, meski segera diredam aparat. Beberapa wartawan tersenyum tipis, sadar bahwa drama semakin memuncak. Kamera televisi menyorot wajah Subhan yang membara, sementara Gibran tetap menunjukkan ketenangan seorang pejabat tinggi yang terbiasa menghadapi kritik. Hakim menunduk, mencatat sesuatu di kertasnya. Setelah itu ia berkata pelan namun tegas, "Saya akan mencatat keberatan penggugat dan jawaban tergugat. Namun ingat, sidang ini mencari kebenaran melalui bukti, bukan hanya pertanyaan retoris." Kata-katanya seolah menyiram bara api yang hampir menyala lebih besar. Subhan kembali ke kursinya, namun kepalanya tetap tegak. Dalam hatinya, ia merasa telah menanam benih keraguan di benak publik. Sementara Gibran, meski tampak tenang, menyadari serangan berikutnya akan lebih berat. Pertarungan belum selesai, justru baru memasuki fase paling menentukan. Gibran bangkit dari kursinya, langkahnya pelan namun penuh wibawa. Ia menatap hakim sebentar, lalu memandang ke arah Subhan tanpa sedikit pun keraguan. Suasana ruang sidang mendadak berubah, seperti ada energi baru yang muncul. Semua mata terarah padanya, menunggu kalimat pertama yang akan keluar dari mulut seorang wakil. "Presiden muda itu, Yang Mulia," ucap Gibran dengan suara mantap, "saya tidak keberatan ditanyai soal dokumen. Tapi mari kita bicara fakta, bukan dugaan. Surat penyetaraan memang keluar beberapa tahun setelah saya menempuh pendidikan di luar negeri. Namun proses pengesahan administrasi tidak semudah membalik telapak tangan. Negara punya mekanismenya sendiri, dan saya sudah melewati semua itu." Ia berhenti sebentar, memberi ruang bagi hadirin untuk mencerna ucapannya. Lalu ia mengeluarkan map berwarna hitam, membukanya, dan menunjukkan beberapa lembar kertas berstempel resmi. "Ini adalah korespondensi saya dengan kementerian sejak awal saya kembali ke tanah air. Ada bukti permohonan, ada catatan verifikasi, bahkan ada tanda tangan pejabat yang mengurusnya. Semua sesuai prosedur." Pertanyaannya, apakah penggugat memiliki bukti bahwa dokumen ini palsu? Kalimat itu meluncur seperti panah. Subhan terdiam sesaat, wajahnya menegang. Ia tidak menyangka Gibran membawa bukti tambahan yang lebih detail. Beberapa penonton bersorak kecil, lalu kembali diam setelah hakim mengingatkan agar suasana tetap tertib. "Yang Mulia," lanjut Gibran, "saya menghargai kritik. Tapi saya juga harus melindungi martabat keluarga saya. Orang tua saya membesarkan saya dengan pendidikan yang jujur. Menuduh saya tanpa dasar sama saja menuduh mereka. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya biarkan begitu saja." Ucapan itu langsung menohok ke sisi emosional sidang. Wajah Subhan berubah, antara ingin membalas dan menahan diri. Sementara Gibran berdiri tenang, seolah yakin publik mulai memandangnya dengan cara berbeda. Hakim menatap kedua belah pihak dengan saksama. "Apakah penggugat punya bukti tambahan?" tanyanya datar. Pertanyaan itu seperti pisau yang menekan Subhan ke pojok. Ia membuka-buka berkasnya, namun hanya ada fotokopi berita lama, potongan informasi dari internet, dan pernyataan publik yang belum terverifikasi. Melihat itu, Gibran tersenyum tipis. Di era digital, siapapun bisa membuat narasi. Tapi kebenaran hanya lahir dari dokumen resmi. Kita tidak bisa menyerahkan masa depan bangsa pada kabar simpang siur. Kalimat itu disampaikan tanpa meninggikan suara, namun dampaknya terasa kuat. Beberapa wartawan mulai mencatat dengan lebih cepat. Mereka tahu, momen ini akan menjadi headline. Gibran berhasil memutar balik serangan Subhan dengan elegan. Sekilas, suasana sidang seakan berubah arah, menempatkan penggugat dalam posisi defensif. Subhan akhirnya menegakkan tubuhnya kembali. "Yang Mulia, saya tidak pernah bermaksud menyerang pribadi tergugat. Saya hanya ingin memastikan transparansi. Jika semua memang sah, maka publik tidak akan meragukannya lagi." Namun nada bicaranya terdengar lebih melemah dibanding sebelumnya. Hakim mencatat lagi, lalu berkata, "Baik, catatan kedua pihak sudah masuk. Sidang akan dilanjutkan dengan saksi ahli minggu depan." Palu diketukkan, menandai berakhirnya sesi hari itu. Di luar ruang sidang, wartawan langsung mengerubungi kedua tokoh.
Subhan mencoba tetap tegar, namun bayangan kekalahan retoris sudah terasa di wajahnya. Sementara Gibran melangkah keluar dengan senyum tipis, seolah yakin bahwa badai yang ditujukan padanya perlahan mulai reda. Hari persidangan berikutnya dimulai lebih pagi dari biasanya. Ruang sidang dipenuhi kembali oleh jurnalis, pengamat hukum, hingga mahasiswa yang ingin menyaksikan babak lanjutan drama hukum terbesar tahun itu. Sorot lampu kamera terus menyorot meja penggugat, karena kabarnya Subhan akan menghadirkan seorang saksi ahli yang cukup disegani di bidang hukum tata negara. Ketika hakim mempersilakan, seorang pria parubaya berkacamata maju dengan langkah tenang. Namanya Prof. Harun, seorang akademisi senior yang reputasinya sudah dikenal luas. Ia duduk di kursi saksi, menyesuaikan mikrofon, lalu menatap ruangan dengan pandangan tajam. Subhan terlihat lebih percaya diri begitu saksi itu hadir. "Prof. Harun," ujar Subhan membuka, "dalam pandangan Anda sebagai pakar hukum, bagaimana status dokumen penyetaraan yang diterbitkan jauh setelah seseorang menamatkan sekolah di luar negeri?" Suaranya terdengar mantap, seolah yakin jawaban saksi akan menguatkan gugatannya. Sang profesor menarik napas dalam sebelum menjawab. Secara hukum administrasi, dokumen yang diterbitkan belakangan tetap sah sepanjang prosesnya sesuai prosedur. Namun, jika ada indikasi keterlambatan yang tidak wajar atau rekayasa, maka dokumen itu bisa dipertanyakan. Pertanyaannya, apakah keterlambatan itu karena birokrasi atau ada kesengajaan? Ruangan mendadak gaduh. Beberapa orang berbisik, merasa bahwa pernyataan itu bisa menjadi celah bagi Subhan. Hakim mengetuk palu untuk menenangkan suasana. Subhan tersenyum, lalu berkata, "Jadi, bisa disimpulkan ada ruang keraguan dalam dokumen yang dibawa tergugat." Profesor tidak buru-buru menjawab. "Keraguan bisa muncul, tapi harus dibuktikan dengan data, bukan asumsi. Tanpa bukti kuat, maka dokumen itu tetap berdiri sah secara hukum. Saya hanya menjelaskan prinsip, bukan menuduh." Kalimat terakhir membuat Subhan sedikit goyah, meski ia berusaha menahan ekspresinya. Kini giliran Gibran yang berdiri. Dengan tenang ia melangkah ke arah saksi. "Prof. Harun, Anda menyebut keterlambatan bisa disebabkan birokrasi. Apakah lazim di Indonesia proses seperti ini memakan waktu lama?" Tanyanya. "Lazim sekali," jawab profesor sambil tersenyum tipis. "Saya pernah meneliti banyak kasus serupa. Rata-rata memakan waktu bertahun-tahun. Itu kelemahan birokrasi kita. Jadi jika hanya soal jeda waktu, hal itu tidak bisa langsung dianggap pelanggaran." Jawaban itu membuat hadirin bersorak pelan. Subhan terlihat gelisah, namun belum menyerah. "Yang mulia, saya tegaskan kembali, gugatan ini bukan semata soal dokumen, tapi soal transparansi publik. Saya ingin negara menunjukkan bahwa tidak ada satupun pejabat kebal dari verifikasi." Ucapannya mengundang tepuk tangan kecil dari beberapa aktivis di belakang ruangan. Gibran menatap langsung ke arah Subhan. "Transparansi itu penting, saya sepakat. Namun transparansi harus didasarkan pada kebenaran, bukan kecurigaan tanpa dasar. Kalau setiap dokumen resmi negara bisa dipatahkan hanya dengan prasangka, lalu apa artinya lembaga kita?" Suaranya tajam namun tetap terkendali. Hakim menunduk, mencatat panjang. Suasana ruangan seolah terbelah dua, sebagian menganggap Subhan berani memperjuangkan keterbukaan, sebagian lain melihat Gibran berhasil menguatkan posisinya lewat saksi ahli yang justru dipanggil lawan. Sidang ditutup lebih cepat hari itu, tapi meninggalkan pertanyaan besar. Apakah strategi Subhan menghadirkan saksi ahli justru berbalik arah? Atau masih ada kejutan yang ia siapkan untuk sidang berikutnya? Pertanyaan itu menggantung, sementara kamera televisi merekam setiap wajah yang keluar dari ruang sidang. Hari persidangan terakhir tiba. Pagi itu, ratusan orang sudah berkumpul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Spanduk dan poster bertebaran, sebagian mendukung Subhan, sebagian lagi membela Gibran. Suasana mirip arena politik terbuka, bukan sekadar ruang peradilan. Media nasional hingga internasional hadir, menandakan betapa besarnya perhatian publik pada kasus ini. Di dalam ruang sidang, Subhan duduk dengan wajah tegang. Ia sadar pertaruhan reputasi dan kredibilitasnya ada di titik puncak. Gibran, sebaliknya, tampak lebih tenang. Ia berbicara singkat dengan tim kuasa hukumnya, lalu sesekali menatap penonton yang memenuhi ruang sidang. Hakim memasuki ruangan dengan langkah mantap, diikuti suara palu yang mengetuk keras.
Sidang Perkara Nomor 583 PDT, G. 2025 PNJ Pes kembali dibuka, ucapnya. Ruangan mendadak hening, semua pasang telinga menanti keputusan yang akan menjawab polemik berbulan-bulan. Sebelum membacakan putusan, hakim memberi kesempatan terakhir pada kedua pihak untuk menyampaikan pernyataan penutup. Subhan berdiri lebih dulu. Yang mulia, gugatan ini saya ajukan bukan karena dendam pribadi, tetapi karena saya percaya transparansi adalah fondasi demokrasi. Bila pejabat tinggi negeri ini bisa lolos tanpa verifikasi jelas, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum. Suaranya bergetar, tapi matanya menatap lurus. Giliran Gibran maju, ia berdiri tegap, menatap hakim lalu beralih ke arah Subhan. Yang mulia, saya menghormati keberanian penggugat. Tapi tuduhan ini telah merusak nama baik keluarga saya. Saya membawa bukti dokumen resmi dari kementerian, saksi ahli pun menegaskan legalitasnya. Jika semua itu masih dianggap kurang, maka apalagi yang bisa membuktikan kebenaran? Ucapannya membuat suasana ruangan tegang sekaligus haru. Hakim mengangguk pelan, lalu mulai membaca putusan. Setelah mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi ahli, serta argumentasi kedua belah pihak, majelis hakim menyatakan, dokumen penyetaraan pendidikan atas nama tergugat sah secara hukum. Gugatan penggugat dinyatakan ditolak. Palu diketuk 3 kali, suara keras itu menggema seperti gemuruh petir. Ruang sidang langsung riuh. Sebagian bersorak lega, sebagian lagi berteriak kecewa. Subhan menunduk, wajahnya pucat, sementara para pendukungnya mencoba menenangkannya. Gibran hanya menghela napas panjang, lalu menyalami kuasa hukumnya dengan senyum tipis, meski matanya menyiratkan kelelahan. Hakim menambahkan, penggugat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum lebih lanjut bila tidak puas dengan putusan ini. Kalimat itu seperti memberi jalan kecil bagi Subhan untuk tetap berdiri, meski kenyataannya ia baru saja mengalami kekalahan besar di panggung hukum. Di luar gedung, wartawan langsung mengepung kedua pihak. Subhan mencoba menjawab dengan tenang. Saya menghormati putusan, tapi perjuangan transparansi tidak berhenti di sini, katanya. Kalimat itu membuat beberapa simpatisannya tetap bersorak mendukung. Sementara itu, Gibran memberi pernyataan singkat. Kebenaran tidak bisa ditutupi rumor. Semoga setelah ini kita bisa lebih fokus membangun bangsa, bukan saling menjatuhkan dengan isu yang tidak berdasar. Ucapannya terdengar bijak, dan langsung menjadi kutipan utama media malam itu. Hari itu berakhir dengan suasana campur aduk. Subhan mungkin kalah di pengadilan, tapi ia berhasil menyalakan diskusi besar tentang keterbukaan pejabat publik. Gibran mungkin menang secara hukum, tapi ia pun belajar betapa rapuhnya reputasi jika diterpa gelombang keraguan. Perdebatan itu menoreh sejarah, dan akan lama diingat sebagai sidang yang membelah opini bangsa.